selamat pagi. Selamat datang kembali di video prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Sudah siap? Oke, coba kalian amati gambar berikut. Di sini ada gambar bakso, ada keju, nugget, dan telur asin. Nah, menurut kalian, apakah makanan ini tadi bisa langsung dimakan atau perlu pengolahan kembali ya untuk menghasilkan makanan siap saji? Oh iya, makanan tersebut merupakan contoh makanan setengah jadi loh. Dan makanan setengah jadi harus diolah kembali agar menjadi makanan siap saji. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan pangan setengah jadi bertujuan untuk memperpanjang masa simpannya, sehingga memudahkan saat diolah menjadi bahan jadi yang siap untuk dikonsumsi. Kemudian, apa itu pengolahan bahan pangan setengah jadi? Pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan pangan setengah jadi dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Makanan setengah jadi memiliki beberapa manfaat dan keunggulan sebagai berikut. 1. Lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Kemudian yang kedua adalah mudah untuk disimpan. Yang ketiga, mudah untuk dikemas. Dan yang keempat, dapat diolah lagi menjadi berbagai macam keperluan. Dan yang terakhir, menjadi salah satu komoditas ekspor-impor. Proses pengolahan ikan secara sederhana dapat dilakukan dengan cara penggaraman, pengukusan, pengeringan, pengasapan, fermentasi, dan pembekuan. Sedangkan pengolahan daging secara sederhana dapat dilakukan dengan cara perebusan, pengasapan, dan pembekuan. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Berikut adalah bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan. Yang pertama adalah dendeng. Kalian lihat gambarnya ya. Dendeng merupakan salah satu contoh bahan pangan setengah jadi yang berasal dari hasil peternakan. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis, lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dan dikeringkan dengan api kecil atau dijemur. Dendeng sapi dapat dibuat masakan loh, seperti dendeng sapi sambal ijo, dendeng sapi saus tiram lada hitam, dendeng sapi saus asam pedas, atau balado dendeng sapi. Enak ya! Yang selanjutnya adalah bakso. Nah, siapa sih yang nggak pernah makan bakso ya? Bakso adalah makanan yang berbentuk bulat atau seperti bola daging. Bakso pada umumnya dibuat dari campuran daging sapi dan tepung, tetapi ada juga loh yang terbuat dari daging ayam atau ikan. Dan saat ini olahan bakso juga ada yang ditawarkan dalam bentuk frozen atau beku. Kemudian kita ada kornet. Ini dia gambar kornet ya. Kornet daging sapi merupakan bahan pangan setengah jadi yang berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Biasanya produk ini dikemas dalam bentuk kaleng atau saset. Proses pembuatan kornet melalui pengukusan. Masakan yang dihasilkan dari bahan kornet adalah perkedel kentang, bakso tahu kornet, bola-bola tahu kornet, atau omelet. Wow, selanjutnya kita ada keju. Keju adalah sebuah makanan yang berasal dari turunan susu. Turunan susu adalah susu yang melalui serangkaian proses tertentu untuk menjadi suatu produk. Pembuatan keju dilakukan dengan pengentalan susu menggunakan bantuan bakteri atau enzim yang disebut rennet. Rennet adalah sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui untuk mencerna susu. Setelah proses pengentalan, dilakukan lagi beberapa proses lainnya untuk menghasilkan keju yang keras dengan rasa yang khas. Suka keju nggak kalian? Kalau saya sangat suka keju.
Selanjutnya, ada telur asin. Telur asin merupakan olahan telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Proses pengasinan dilakukan dengan cara diberi garam berlebih. Hal ini dilakukan untuk menonaktifkan enzim perombak. Biasanya telur yang diasinkan telur apa yo? Ya, betul, telur bebek. Sekarang kita akan bahas bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan. Yang pertama, ada ikan asin. Siapa sih yang nggak pernah makan ikan asin? Ikan asin merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan cara menambahkan banyak garam. Garam merupakan pengawet alami loh yang bisa membuat bahan pangan bertahan lebih lama. Nah, selanjutnya kita ada surimi. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Surimi merupakan produk setengah jadi berupa protein ikan yang disimpan dalam kondisi beku. Bahan baku untuk menghasilkan surimi bermutu baik adalah ikan laut yang dagingnya berwarna putih, berkadar lemak rendah, dan tingkat kesegarannya yang tinggi. Untuk membuat surimi, daging ikan dilumatkan, kemudian dicuci untuk menghilangkan lemak dan komponen-komponen larut air, kemudian dipres untuk mengeluarkan airnya. Kalian bisa menemukan ini di supermarket terdekat ya. Kita ada ikan kaleng. Nah, siapa sih yang belum pernah mengkonsumsi ikan sarden? Saya rasa hampir semua dari kita pernah ya. Oke, pengalengan ikan merupakan salah satu pengawetan ikan dengan menggunakan suhu tinggi atau sterilisasi dalam kaleng. Pengalengan ikan juga sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetis, yaitu kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya, dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen dan mikroba pembusuk. Kalau kalian pernah beli sarden, nah itu adalah contoh dari ikan kaleng. Selanjutnya ada petis. Petis berasal dari cairan tubuh ikan atau udang yang telah terbentuk selama proses penggaraman, kemudian diuapkan melalui proses perebusan lebih lanjut sehingga menjadi lebih pekat atau pasta. Selanjutnya kita ada terasi udang. Terasi adalah bumbu masak yang dibuat dari udang rebon yang difermentasikan. Terasi biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi dan berbagai makanan tradisional Indonesia. Terasi punya bau khas ya. Selanjutnya adalah mengolah bahan pangan setengah jadi menjadi produk pangan siap konsumsi dengan berbagai teknik, yaitu mengukus atau steaming. Mengukus adalah pengolahan bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, sehingga bahan makanan menghasilkan uap tersebut. Teknik ini biasanya menggunakan alat seperti dandang, panci, dan kukusan. Kemudian kita ada merebus atau boiling. Merebus adalah metode memasak dengan cara melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, yaitu bisa air, kaldu, santan, atau susu. Biasanya bertemperatur 100 derajat ya. Yang selanjutnya adalah menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak banyak atau kita kenal dengan deep frying, ataupun minyak sedikit atau shallow frying. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Yang terakhir kita ada membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api.
Oke, selamat mengolah makanan dari bahan setengah jadi hasil peternakan dan perikanan ya. Terima kasih, thank you.